Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, berbagai kemudahan sehingga hari ini kita bisa berkumpul di meeting Zoom ini. Alhamdulillah sudah 25 orang yang bergabung. Sambil jalan terus kita terus menambah peserta. Insya Allah sambil jalan sambil datang lagi peserta yang lain. Kemudian salat serta salam kita terus sampaikan, hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak petunjuk, memberikan banyak pelajaran kepada kita sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa memperpanjang kata, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan pengarahan singkat dari Bapak Pembimbing Zakat Wakaf tentang kegiatan kita hari ini. Kepada beliau, Bapak Haji Muhammad Mua, kami persilahkan. Baik, silakan Pak. Yang saya hormati teman-teman Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Kota se-Provinsi Tenggara Timur. Yang saya hormati teman-teman seluruh operator, baik operator seksi Bimas Islam dan operator KUA Kecamatan Kabupaten Kota se-Provinsi Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu staf Bimbing Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tenggara Timur. Singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'mati iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama sudah selayaknya kita selaku insan yang beriman memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul melalui media Zoom meeting atau virtual, tentu yang kita harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, adapun yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan aksi perubahan dengan menciptakan aplikasi Siwakaf NTT, Sistem Informasi Wakaf Nusa Tenggara Timur, adalah dikarenakan mencermati beberapa problematika perwakafan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, data tanah wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 1.380 lokasi dengan luas sekitar 5.124.128,5 meter persegi
yang sudah bersertifikat sebanyak 1.045 lokasi dan yang belum bersertifikat sebanyak 335 lokasi. Data yang ada saat ini dihimpun dari laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota secara manual dan parsial dan berpotensi hilang karena tidak diarsipkan secara baik, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang kedua, data yang ada selama ini tersimpan pada aplikasi SIWAK, Sistem Informasi Wakaf yang diluncurkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenak RI mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Namun aplikasi dimaksud fitur-fiturnya sekarang sudah tidak berfungsi lagi, sehingga penyimpanan data dan dokumen tanah wakaf tidak tertata secara permanen dan sistem layanan data tidak terintegratif atau terintegrasi. Bahkan dokumen penting seperti akta ikrah wakaf, akta pengganti akta ikrah wakaf, dan fotokopi sertifikat tanah wakaf masih tersimpan secara manual dan parsial di lemari-lemari arsip di kantor urusan agama kecamatan. Yang ketiga, hilangnya dokumen-dokumen penting harta benda wakaf seperti sertifikat tanah wakaf, akta ikrah wakaf atau akta pengganti akta ikrah wakaf, dan lain-lain. Hal ini disebabkan A. Kelalaian nazir, wakif, dan pejabat teknik tidak menyimpan atau mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik. B. Terjadinya bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran, tsunami, dan lain-lain. 4. Pengambil alihan tanah wakaf oleh wakif dan ahli waris menjadi hak milik, yakni dijual, dijadikan jaminan atau digade, dihibahkan kepada pemerintah atau orang lain, disita, ditukar, serta dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hal ini disebabkan karena A. Kelalaian nazir tidak mendaftarkan tanah wakaf ke kantor pertanahan, kantor KUA, dan badan wakaf kabupaten, kota, atau provinsi setempat. B. Kelalaian nazir tidak melakukan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah yang masih dalam satu sertifikat atau tanah induk menjadi sertifikat tanah wakaf. C. Kelalaian nazir tidak mengurus sertifikat tanah wakaf terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat. D. Kelalaian nazir tidak melakukan pengamanan atau perlindungan terhadap tanah wakaf dengan membuat pilar atau pembatasan tanah, pemagaran, pemasangan medis billboard, atau papanisasi di atas tanah wakaf. Kelalaian nazir tidak memberdayakan tanah wakaf secara produktif untuk kemaslahatan umat. Yang kelima, kurangnya pemahaman wakif, nazir, serta pejabat teknis lainnya, serta masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut, pembimbing zakat dan wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tenggara Timur merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, yakni menertibkan data dan dokumen harta benda wakaf pada suatu aplikasi. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah telah diupayakan melakukan suatu aksi perubahan dengan membuat aplikasi yang diberi nama SIWakaf NTT atau Sistem Informasi Wakaf Nusa Tenggara Timur. Ada 4 fitur besar yang terdapat dalam aplikasi SIWakaf NTT. Yang pertama, fitur penyimpanan data tanah wakaf seperti data wakif, data nazir, luas tanah wakaf, peruntukan tanah wakaf, status tanah wakaf, dan lain-lain. 2. Fitur penyimpanan scan dokumen seperti dokumen AIW, akta ikrah wakaf, atau APAIW, akta pengganti akta ikrah wakaf, sertifikat tanah wakaf, sertifikat wakaf uang, surat pengesahan nazir yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, SK pengangkatan nazir yang dikeluarkan oleh BWI atau perwakilan BWI Provinsi dan perwakilan BWI Kabupaten Kota, dan lain-lain. 3.
fitur peta lokasi tanah wakaf yang dilengkapi dengan titik koordinat untuk dapat mengetahui luas, bentuk, dan batas-batas tanah wakaf, sehingga mempersulit seseorang untuk melakukan penyerobotan, penggelapan, penjualan, dan pengambil alihan dalam bentuk pengalihan hak milik lainnya. 4. Fitur ruang konsultasi permasalahan perwakafan. Fitur ini akan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada umat untuk bertanya dan berkonsultasi tentang peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, fikih wakaf, persengketaan tanah wakaf, serta problematika lainnya yang berkaitan dengan perwakafan, dan akan dijawab secara tuntas oleh stakeholder atau para pakar yang memahami tentang perwakafan. Tim yang sudah dibentuk atau dipersiapkan oleh pemimpin zakat dan wakaf yang diketuai oleh Bapak Dr. Andus Mas Diansyah. Oleh karena itu, pada kesempatan uji coba yang kedua ini, kami memberi ruang seluas-luasnya kepada para kepala KUA dan para operator untuk melakukan satu uji coba dengan memasukkan, mengupload, mengentry data dan dokumen tahap kedua setelah beberapa waktu lalu sudah pernah dilakukan uji coba data awal. 2. Menyampaikan saran, masukan, ide atau gagasan dan perbaikan kepada kami sebelum dilakukan implementasi penerapan aplikasi ini. Mungkin perlu adanya penambahan fitur-fitur baru atau pengembangan sistem lainnya sesuai kebutuhan, serta mengintegrasikan dengan aplikasi yang lainnya. Maka dengan senang hati kami menerima semua saran masukan, ide atau gagasan dan perbaikan dari teman-teman sekalian untuk penyempurnaan aplikasi ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA Kecamatan, bersama operator yang dengan tulus dan semangat telah menghimpun dan mengelola atau mengolah data dan dokumen tanah wakaf, sehingga data dan dokumen tanah wakaf pada tahun 2020 dapat terhimpun dengan baik dan akan diupload oleh para operator. Ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada Saudara Irfan Sidulkon Hakim Eskom yang telah tulus dan tanpa kenal lelah kurang lebih selama 3 bulan. Beliau telah merancang dan menciptakan aplikasi yang diberi nama Siwakaf NTT. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu staf pemimpin zakat dan wakaf yang mana dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung sepenuhnya sehingga pembuatan aplikasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk selengkapnya data sesuai fitur yang ada pada aplikasi, maka insya Allah pada tahun 2021 nanti akan diadakan sensus data tanah wakaf yang melibatkan teman-teman kepala KUA, teman-teman operator secara lengkap. Nanti akan disensus profil wakil, profil nazir, scan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wakaf, dan sertifikat wakaf uang, serta pendataan titik koordinat peta lokasi tanah wakaf, dan dokumen-dokumen lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik dan upaya yang kita lakukan. Dan semoga amal baik Bapak Ibu sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat yang berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Mua, Bapak Pembimbing Zakat dan Wakaf, yang telah menyampaikan 1-2 kata atau pengantar singkat untuk kita semua. Semoga hal-hal yang beliau sampaikan kita resapi, kita renungkan, kita cermati dengan baik sehingga untuk perbaikan pengelolaan wakaf ke depannya. Baik Bapak Ibu,
agenda utama kita hari ini uji coba aplikasi Siwakaf NTT. Di sini saya akan share domain atau websitenya. Silakan teman-teman buka. Sebentar. Untuk domain aplikasi silahkan teman-teman melihat screen tes.zakat-wakaf NTT. Mau bikin di kelurahan, itu pembinaan harus dari mana punya tuh Bapak? ini dari enam sayang satu di Arab. Bapak dah. Ya. Bapak. Bapak Mina. Baik. Teman-teman sudah bisa lihat yang di-share? Halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Sudah bisa ya? Ini silakan akses domain ini. tes.zakatwakafntt.net. Untuk user passwordnya silahkan teman-teman lihat di chat di Zoom. Di chat di aplikasi di Zoom atau di grup kita. Baik. Di sana ada nama KUA, user KUA, dan password. Silahkan cari KUA teman-teman dan juga user KUA-nya dan passwordnya seperti itu. Baik, kemudian saya buka aplikasinya. Berikut ini aplikasi kita. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, aplikasi ini sekarang dalam tahap uji coba, artinya kami membutuhkan banyak masukan, banyak saran dari teman-teman tentang perbaikan aplikasi ini. Tentang 4 hal tadi, silakan teman-teman nanti ketika mencoba, berikan komentar, berikan saran untuk kemudahan berikutnya. Baik, ini aplikasi kita setelah dibuka. Ketika dibuka, maka yang pertama muncul adalah ini. Sudah bisa semua? Sabar Pak. Oke, baik. Sambil dengar, saya perlihatkan dulu tampilan awal aplikasinya. Ketika dibuka pertama kali, maka yang muncul adalah halaman beranda dari aplikasi Siwakaf NTT. Nah, kemudian di sini ada gambar, ada tulisan judul di atas, kemudian gambar, dan di sini ada list data aset wakaf Kabupaten Kota Seprovinsi NTT. Nah, untuk membuka data kabupaten, teman-teman tinggal klik di nama kabupatennya, maka akan muncul KUA yang ada di bawahnya. Contohnya misalnya Kabupaten Belu, maka akan muncul KUA yang ada di Belu. Ini KUA kami buat berdasarkan data kecamatan. Jadi kalau ada tanah wakaf di kecamatan itu, maka datanya masuk di sini. Misalnya saya klik lihat data, jumlah tanah wakafnya 5, bersertifikat 5, kemudian belum bersertifikat 0. Nah, tinggal berikutnya ingin melihat detail 5 itu, kita klik lihat data.
maka akan muncul 5 data tadi, dan data-data kelima data itu adalah masjid di kelurahan Berdao, kemudian wakifnya siapa, nazirnya siapa, kemudian nomor sertifikatnya, dan juga nomor IW. Nah, kemudian untuk melihat detail, teman-teman bisa klik di sini, detail. Di sini bisa lihat data wakaf. Data wakaf mirip dengan yang tadi. Kemudian profil nazir, profil wakif. Data ini belum ada karena belum kita isi. Untuk data wakaf sudah ada karena sebelumnya juga sudah ada. Untuk profil nazir, profil wakif itu belum kita isi di aplikasi sehingga tidak bisa kita akses. Kemudian di sini ada peta dan gambar. Ini gambar nanti akan menjadi gambar tanah wakaf itu. Sementara karena belum ada tanah ini sehingga hanya ada gambar percobaan dan juga gambar dari peta. Nah, peta ini yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, yang pertama mungkin itu untuk tampilan awal ketika ingin melihat detail wakaf. Sampai di situ, di halaman depan, ke bawah semuanya sama. Semua kabupaten sama, semua KUA kecamatan juga sama. Kemudian berikutnya, di depan halaman awal ini ada konsultasi wakaf. Jadi silakan teman-teman klik konsultasi wakaf, maka akan muncul form konsultasi wakaf. Kemudian silahkan diklik nama lengkap, misalnya nama lengkap, kemudian alamat, kupang, nomor handphone. Nah, taruh saja mungkin ini. Kemudian pertanyaannya apa? Misalnya saya tanya perbedaan zakat dan wakaf. Seperti itu. Silahkan klik submit, nanti para penggunanya atau jamaah kita yang ingin bertanya silahkan klik submit, maka pertanyaan sudah disimpan di sistem. Kemudian jika dia ingin melanjutkan supaya lebih cepat, kirim WA kepada admin pembimbing zakat wakaf. Ketika diklik kirim WA, maka akan muncul WA seperti ini. Nah, kemudian silakan klik continue to chat. Gunakan WhatsApp web kalau teman-teman sudah biasa itu. Kalau di HP dia langsung menuju ke aplikasi WA. Kalau di komputer dia sering begini, harus menuju ke WhatsApp web dulu. Kita menunggu sedikit. Nah, kemudian langsung menuju kepada nomor adminnya tadi. Kemudian silakan klik enter, maka langsung menuju WA dari adminnya itu. Setelah selesai dikirimkan, maka ketika di WA akan lebih mudah bagi admin untuk menjawab pertanyaan itu. Baik, kemudian berikutnya, ketika kita kembali, setelah kembali di sini, kemudian teman-teman silahkan login di aplikasi. Teman-teman silahkan login di aplikasi sesuai dengan KUA masing-masing. Di sini misalnya saya contoh login admin KUA 1502. Ini kalau tidak salah KUA Kecamatan Lembor. Tadi saya coba, kemudian admin KUA, pilih login sebagai admin KUA, klik login, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini halaman admin dari KUA masing-masing. Silahkan teman-teman klik data wakaf, lihat data wakaf. Kita simpel saja. Di sini
akan muncul data wakaf teman-teman. Kemudian yang pertama, untuk data wakaf sudah diupload sesuai dengan data terakhir yang dikirimkan kepada Pak Masyruddin Syarif waktu itu. Jadi data wakaf yang teman-teman kumpulkan ketika file Excel itu sudah kami rekap dan kami masukkan ke dalam aplikasi. Nah, kemudian untuk tambahan baru, silahkan teman-teman klik tambah data wakaf. Nah, di sini. Ini untuk menambah data baru. Caranya sama, tinggal mengisi kelurahan, luas tanah, penggunaannya apa, kemudian wakifnya siapa, nazirnya siapa, nomor sertifikatnya berapa, tanggal sertifikatnya berapa, nomor AIW-nya berapa, tanggal, jumlah dokumen, foto, jumlah dokumen dan jumlah foto. Kalau ada dokumen, misalnya dokumen sertifikat ada, AIW ada, kemudian juga profil nazir, profil wakifnya ada, berarti jumlah dokumennya 4. Silakan teman-teman isi di situ. Kemudian untuk foto, ketika teman-teman punya file fotonya, silakan teman-teman isi. Kalau jumlahnya ada 3, silakan upload 3. Kemudian untuk koordinat, ini latitude dan longitude. Silakan teman-teman isi. Kalau teman-teman bisa menjangkau lokasi, teman-teman bisa praktekkan dengan GPS test di aplikasi Android. Tetapi jika teman-teman tidak bisa menjangkau lokasi, teman-teman bisa buka Google Map, kemudian arahkan ke lokasi itu. Arahkan ke lokasi yang teman-teman tuju. Misalnya ini di Kanwil. Kita klik Kanwil di sini. Nanti akan muncul seperti ini, tanda pin seperti ini. Akan muncul di sini Kanwil. Kemudian nanti teman-teman klik di menu Share or Embed Map. Teman-teman klik Embed a Map. Jadi copy HTML-nya, simpan, dan kirim ke kami. Kalau teman-teman bisa proses sendiri, teman-teman copy ini, teman-teman bisa mengambilnya. Nanti misalnya seperti ini, ketika teman-teman sudah dapat datanya, saya contohkan seperti ini, ketika ada seperti ini, saya copy dulu, kemudian saya paste di notepad, coba. Nah, yang muncul apa? Yang muncul peta. Saya share dulu ini. Kemudian akan muncul tampilan banyak seperti ini. Nah, di sini nanti ada latitude dan longitude-nya. Yang 1, 2, 3, saya perbesar. Yang ini. Yang 123,62876 dan 10 164,619. Itu adalah longitude dan latitude-nya. Ya. Teman-teman save saja, nanti kirim ke kami, nanti biar kami proses di sini. Untuk sementara itu, nanti kalau ke depannya kita temukan cara yang lebih simpel, kita usahakan menggunakan cara yang lebih simpel itu. Untuk tahun depan kalau ada sensus tanah wakaf, maka insya Allah kita usahakan ada cara yang lebih simpel lagi untuk mendapatkan latitude dan longitude-nya. Untuk sementara kita hanya bisa mengetahui titik dari peta itu, titik dari tanah wakaf itu. Karena biasanya kan kalau untuk tanah wakaf, untuk sebuah tanah, jika tanahnya persegi, berarti 4 sisi diambil koordinatnya, kemudian disimpan seperti itu. Sekarang kita berproses, kita masih, yang penting titiknya kita tahu dulu. Seperti itu. Kemudian teman-teman simpan di sini latitude dan longitude-nya.
Nah, saya lupa yang mana yang latitude, mana yang longitude. Nanti teman-teman bisa search. Nanti saya search sendiri. Kemudian setelah itu, kalau sudah ditambahkan maka akan masuk ke sini di data wakaf kita. Yang berikutnya teman-teman upload dokumennya. Misalnya saya buat tanah wakaf ini Masjid Baitul Taqwa. Di sini ada lambang upload dokumen seperti ya lambang upload. Nanti ketika mengarah ke sini akan muncul tulisan upload dokumen. Teman-teman klik ini untuk upload dokumen, maka akan muncul 3 dokumen yang sekarang diminta. Ke depan kita akan tambahkan terus dokumen-dokumennya yang ada sekarang, misalnya contoh file sertifikat tanah. Ketika teman-teman punya itu, choose filenya, silahkan pilih. Contohnya di sini ada, nah ini salah satu contoh. Teman-teman buka, dan kalau baru ada satu, silakan upload satu, tidak masalah. Dan klik submit. Nah, akan kembali ke halaman tadi di Masjid Baitul Taqwa. Ketika sudah diupload, teman-teman bisa lihat dokumennya di sini. Dokumen sertifikat tadi muncul di sini. Mungkin masih menunggu. Ini nanti akan tersimpan di sini. Jadi teman-teman sudah untuk pengamanan dokumen sudah insya Allah sudah aman. Yang berikutnya karena AIW-nya belum ada, maka di bawahnya akan tulis not found dan tidak ditemukan. Kemudian juga gambar tanah wakaf juga belum ada, sehingga itu. Baik. Untuk itu, baik, kemudian silakan teman-teman kalau ingin kembali, klik kembali di bawah. Kembali ke data yang tadi. Untuk teman-teman KUA, silakan seperti itu. Prosesnya seperti itu, teman-teman menangani data itu. Untuk edit juga, kalau yang sudah ada datanya kemudian ingin menambahkan koordinatnya, silakan teman-teman klik edit di sini. Contohnya Masjid Baitul Taqwa tadi, kita klik edit yang gambar ini. Di bawah akan ada latitude dan longitude-nya. Kita contoh masukkan saja 1, 2, 3 titik. Kemudian ini 10 titik. Kemudian teman-teman submit saja. Waduh, kemana nih? Oh baik, sabar. Ini ada error. Maka data berhasil disimpan. Jadi ini karena hurufnya tadi kecil, ini besar. Jadi ini ketika saya buat di lokal dengan ketika saya simpan di server, dia berbeda. Dia minta harus kalau besar, kalau kecil. Kalau di sini akan ada ini. Jadi itu nanti saya perbaiki. Yang penting sudah tersimpan koordinatnya di sini. Nah, koordinat ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengganti-ganti data kita. Saya contohkan seperti itu. Untuk upload dokumen sudah, upload data sudah. Yang pertama upload data dulu, kemudian upload dokumen, update koordinat, dan juga melihat dokumen dan konsultasi juga seperti itu. Fitur ini sementara hanya ada di user KUA. User kabupaten belum punya. Sementara kita bergerak dari bawah dulu, dari teman-teman di KUA. Baik, seperti itu. Untuk peta, saya contohkan tadi, misalnya saya ganti. Sabar. Saya lookup dulu. Seperti itu. Untuk peta, misalnya seperti ini.
detail. Ini kan mengarah ke koordinatnya Kanwil. Nah, nanti ketika teman-teman juga sudah upload koordinat titik-titiknya, insya Allah kami ganti di sini dengan koordinat yang sesuai dengan teman-teman punya. Jadi format ini tinggal di sini nanti kami ubah, kami hapus koordinat yang lama dan memasukkan koordinat yang baru. Seperti itu saja contohnya. Baik, mungkin sementara yang bisa kami sampaikan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, masukan, dan teman-teman silahkan coba dan silahkan memberikan masukannya. Di sini saya share PPT-nya. Di sini ada 4 ini. Nanti teman-teman coba dan teman-teman memberikan testimoni atau saran. Karena aplikasi ini akan berfungsi ketika teman-teman yang melakukan update dan sebagainya. Peran besar suksesnya aplikasi ini ada di teman-teman semua. Kami berusaha membuat, namun banyak keterbatasan dari kami, mungkin kurang juga pengalaman di daerah. Kami juga belum mengetahui keadaan di sana, sehingga mungkin banyak kekurangan dari kami ketika membuat aplikasi ini. Silakan teman-teman memberikan testimoninya, memberikan saran-sarannya kepada kami. Nanti saya share PowerPoint ini, teman-teman isi setelah slide ini, teman-teman isi saran dan masukannya setelah mencoba aplikasinya. Atau ada yang error, atau ada yang tidak pas sesuai dengan fungsi, teman-teman bisa memberikan sarannya atau masukan di sini sehingga kami bisa memperbaikinya. Baik, mungkin dari saya sekian. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada teman-teman semua untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Alhamdulillah sudah 51 orang. Luar biasa. Teman-teman, kami sangat bahagia. Kami sangat merasa senang dengan kehadiran teman-teman semua. Kemudian silakan teman-teman memberikan saran-sarannya. Baik. Mungkin dari Daratan Timur mungkin. Halo, Yang pertama. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Suwaidah. Silakan Ibu kalau ada masukan dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan cara memasukkan koordinat tadi, tolong diulang sekali lagi. Oh, baik. Sebenarnya ada aplikasi yang lebih mudah untuk itu. Aplikasinya saya buka dulu. Di aplikasi Android itu ada namanya GPS Test. Aplikasinya seperti ini. Teman-teman buka saja aplikasinya, nanti muncul koordinatnya. Dan itu kita harus ke titiknya langsung, ke titik dari Tanah Wakaf itu. Aplikasi apa ini, Kak? GPS Test namanya. Gambarnya seperti ini, yang kecil di atas ini.
yang ini, GPS test. Seperti ini coba saya search. Assalamualaikum. Ya, Kalau kita tidak ke lokasi, menggunakan itu bisa tidak? Tanpa ke lokasi. oh, siap. Baik, untuk pertama ini saya share dulu. Aplikasinya ini GPS test, bisa teman-teman download di Play Store untuk Android. Teman-teman klik saja, akan muncul. Kemudian jika tanpa ke lokasi, maka seperti tadi teman-teman buka Google Map. Saya share dulu, sebentar. Saya buka Google Map dulu. Kayak seperti ini. Teman-teman buka Google Map seperti biasa, buka Google Map. Saya share dulu. Silakan buka Google Map. Ini. Seperti ini. Silakan teman-teman buka Google Map dan cari. Misalnya kita mau cari ini Grand Mutiara nih. Ini suatu saat akan diwakafkan juga nih untuk orang nikah ini. Nah. Kemudian ini Grand Mutiara, ini tempat sering orang nikah di sini. Nah, ini teman-teman klik di sini. Lokasinya masjid saja, Grand Mutiara. Oh ya, baik. Kalau masjid, ini ada Masjid Baitur Rahman di Perumnas. Masjid Baitur Rahman Perumnas, coba. Nanti terdata Hotel Intan lagi. Kemudian ini, saya coba ini Masjid Baitur Rahman Perumnas. Teman-teman klik ini. Klik Masjid Baitur Rahman. Ibu Ida, jangan bercanda Ibu Ida. Kemudian di sini ada bar tiga bar ini. Yang ini di sebelah menu ini, klik menu, ada share or embed map. Teman-teman klik di sini. Nanti di sini muncul link seperti ini. Nah, link ini nanti teman-teman copy HTML-nya, kirim buat di Excel atau di Word. Silakan buat di Word atau di Excel. Copy ke situ, nanti kirim ke kami yang proses di sini kalau seperti itu. Kemudian coba klik kanan. Klik kanan kita tidak bisa ambil koordinatnya. Seperti itu, teman-teman klik di sini, klik yang 3 ini, share or embed maps. Jadi copy HTML-nya. Kemudian teman-teman buka saja Word. Kalau ada Word, buka saja Word. Buka Word. Saya contohkan, kita buka Word. Di sini kita tulis Masjid Baitur Rahman. Saya share ulang, kita share setelah kita copy tadi, kita buka Word, kita tulis keterangannya Masjid Baitur Rahman dan enter. Nah, di bawah kita copy saja tadi HTML-nya atau link-nya tadi. Copy saja, maka akan muncul di sini data yang banyak. Nah, nanti biar kami yang ambil longitude atau latitude-nya. Jadi ini yang 1, 2, 3, 60 sampai 7 ini adalah longitude, 10 sampai 27 ini adalah latitude-nya. Jadi angka ini harus utuh. Kalau terpotong maka akan bergeser. Bisa jadi 10 meter, 20 meter juga bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau mudahnya begini saja. Kita tidak bisa ke lokasi, kita search di peta, klik lokasinya, kemudian copy HTML-nya tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah ada ini, silakan kirim data ini ke kami, biar kami yang input nanti. Atau teman-teman bisa langsung ambil sendiri. Ini longitude-nya, yang 1, 2, 3. Kita di NTT rata-rata 1, 2, 3. Ada yang 1, 2, 1, tapi kebanyakan 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu diukur dari GMT di London sana.
Greenwich apa itu. Kalau 10 diukur dari garis khatulistiwa. Seperti itu. 10 derajat dari khatulistiwa. Kalau teman-teman sudah pernah mengikuti apa itu latihan hisab ru'yat, pasti sudah paham dengan yang ini. Baik. Mungkin itu untuk Ibu Suwaidah. Silakan jika ada yang lain ingin bertanya. Mungkin dari Malaka Terima bisa kasih. bertanya. Baik Ibu, silakan. Sama-sama. Terima kasih dari Beli. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari Malaka? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Baik, Wan. Siap. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin dari Flores, Daratan Flores. Daratan Flores ini yang ada dari Sika, Ini dari Pak Ahmad Aksa. Baik, siap. Ya. Baik, silakan Pak Ahmad Aksa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kebetulan kita sudah menginput sebagian datanya kemarin, mungkin beberapa tahun yang lalu, Ya. terkait dengan siwak ini Pak. Kemudian ada, kalau saya lihat tadi, ada data yang belum tervalid. Maksudnya bagaimana itu Pak? Oh iya, di aplikasi. Iya, di aplikasi itu yang Baik, pertama. Baik. Yang kedua, kalau kita lihat sebagian masyarakat sini, khususnya Manggarai Barat ini, kadangkala tanahnya itu sertifikatnya itu belum dibuat, hanya sekedar IAW, mungkin semacam sebuah surat hibah atau mungkin semacam sebuah perjanjian lah, sehingga menyerahkan sebuah tanahnya tanpa mendapatkan sertifikat. Lalu kalau kita lihat di aplikasinya harus punya nomor sertifikat. Lalu seperti apa kita memasuki nomor sertifikat itu, sementara kita belum punya sertifikat? Itu dia Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Aksa dari Lembor Pak ya. Ya, baik. Untuk pertama Ya. terkait validasi. Nah, itu saya share dulu. Validasi data. Setelah kita login kan di sini ada keterangan valid, belum valid. Nah, ini kita gunakan untuk memastikan data itu. Ketika data itu sudah benar, oke, klik validasinya. Seperti itu. Tapi ini fitur lama yang saya belum melihat lagi. Tapi nanti ini akan digunakan di tahun depan untuk ketika sensus tanah wakaf. Jadi teman-teman, kita sudah bagi anggarannya untuk setiap kabupaten, itu ada anggaran untuk sensus tanah wakaf sesuai dengan jumlahnya tanah wakaf di sana. Nah, ketika sensus itu ada yang keliru atau ada yang berbeda dengan data di sini, silahkan teman-teman perbaiki dan validasi datanya. Seperti itu. Ketika sudah diedit, seperti contohnya tadi tanah dari ini masjid ini yang kita edit tadi, ketika sudah diedit, sudah diperbaiki, maka keterangan validnya sudah berubah dan valid. Tapi ketika belum pernah diedit, belum pernah diperbaiki, maka belum valid, seperti itu. Nanti tahun ke depannya akan seperti itu. Kita coba, ini data yang kami berikan adalah data sementara, data yang sudah dikumpulkan. Nanti teman-teman perbaiki lagi di daerah. Misal seperti ini, tanggal sertifikat ini kan 0 semua ini. Ini karena sistem tidak menerima tanggal yang di Excel. Sehingga teman-teman perlu memperbaiki itu. Teman-teman perbaiki, ketika selesai perbaiki, maka data tersebut akan berubah jadi valid. Seperti itu untuk data validnya. Kemudian yang berikutnya untuk yang belum punya sertifikat. Misalnya
kita punya data wakaf tapi kita belum ada sertifikatnya, maka diisi dengan tanda ini, tanda datar ini. Seperti contoh-contoh yang ada, tanda datar ini akan membaca bahwa yang akan membedakan tanah yang sudah sertifikat dengan tanah yang belum punya sertifikat. Seperti itu. Silakan teman-teman klik seperti itu. Baik, untuk itu mungkin ada tambahan dari Bapak Pembimbing Zakat Wakaf terkait tanah-tanah wakaf yang belum punya sertifikat, kami persilahkan. Mungkin solusinya dari Bapak Pembimbing Zakat Wakaf. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk teman-teman KUA daerah, apabila ada tanah wakaf yang sudah diwakafkan tapi belum ada sertifikat, tolong diisi saja dulu yang ada. Misalnya kalau sudah ada AIW, tetap dimasukkan AIW-nya, kemudian luas tanahnya dan sebagainya. Sertifikat kan masih diurus. Itu nanti satu ketika kalau sertifikat sudah ada, teman-teman operator langsung mengisinya dengan nomor sertifikat tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada tanah yang biasanya itu tanah-tanah yang luas, kemudian belum ada pemisahan, itu harus segera diurus, dipisahkan dulu, baru diurus sertifikatnya. Jadi kebanyakan begitu. Jadi sertifikat itu terkendala dari belum pemisahan tadi, dari tanah induknya itu. Jadi misalnya ada tanah luas, tanah adat, tanah ulayat, biasanya itu ada ada tanah yang belum dipisahkan dengan tanah induknya. Makanya sertifikatnya belum dapat, tapi itu sudah tanah wakaf. Tetap dimasukkan di aplikasi sambil menunggu proses pemisahan dan proses sertifikatnya. Kalau misalnya pemisahannya sudah berhasil, cepat diurus sertifikat. Dan sekarang urus di kantor pertanahan itu Rp0. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk urus sertifikat tanah wakaf itu Rp0. Mungkin ada biaya pengurusan, biaya transportasi ke daerah, itu mungkin itu kebijakan dari pertanahan. Tapi kalau untuk urus sertifikat itu berdasarkan MOU antara Kementerian Agama dengan BPN pusat, itu Rp0. Jadi kalau misalnya teman-teman pertanahan belum tahu, tolong sampaikan ke mereka bahwa ada peraturan terbaru sekarang itu untuk sertifikat tidak ada biaya. Kalaupun mereka meminta biaya transportasi untuk biaya pengurus daerah, ya mungkin teman-teman Palkom minta pakai uang operasional, kebijakan internal. Itu mungkin sementara saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembimbing Zakat Wakaf. Kemudian berikutnya teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin dari daratan Sumba yang belum terdengar suaranya. Apakah ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya? Tidak ada? Dari Rote mungkin. Rote Sabu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan nyalakan. Bapak Fatur Rahman Harun dari Alat mungkin sudah mic-nya sudah dimatikan, dihidupkan. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah jelas atau tidak jelas? Alhamdulillah Pak, jelas. Oh baik, siap. Ya, saya bingung kalau tidak jawaban, apakah saya yang salah atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Jadi mungkin tidak ada jawaban berarti jelas, Om. Jadi baik, itu mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Tentu ini akan banyak kita gunakan di tahun 2021 karena ada sensus tanah wakaf di sana. Dari Januari mungkin kita sudah banyak melakukan sosialisasi, cara-caranya menginput lagi, kita latihan terus. Kami juga akan memperbaiki lagi tampilan, ya syukur-syukur nanti bisa mudah dengan HP. Jadi teman-teman tidak perlu bawa laptop ke sana, ke mana itu, ke lokasi tanah wakafnya. Cukup dengan HP,
klik saja nanti bisa muncul koordinat, muncul lain-lainnya. Mengenai teknis nanti di tahun 2021 mungkin Januari akan kita sampaikan teknis dari sensusnya. Tentu kami perlu persiapan yang banyak untuk sensus tanah wakaf nanti. Mungkin terakhir kami mohon kepada Bapak Pemimpin Zakat Wakaf untuk memberikan saran, mungkin masukan dan juga motivasi bagi kami untuk semangat dalam mengurus perwakafan ini. Kepada Bapak Pemimpin Zakat Wakaf kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Irfan. Teman-teman sekalian, di tahun 2021 kami punya anggaran sedikit, tidak banyak, itu akan melakukan yang pertama sosialisasi dan pelatihan operator tentang aplikasi Swakaf NTT ini. Diharapkan nanti kepada seluruh operator, baik operator di KUA maupun operator di seksi Bimas, itu nanti akan bisa mengoperasi aplikasi ini. Yang kedua, kami juga ada dana sedikit untuk melakukan sensus data wakaf. Dan nanti kita turun sama-sama bareng-bareng dengan teman-teman kepala dan operator melakukan sensus seperti tadi ditampilkan. Karena belum ada Profi Nazir, Profi Wakif, kemudian belum ada scan-scan dokumen penting. Karena itu sangat penting. Kemarin ketika ada persoalan hukum di Pengadilan Tata Usaha di TUN, ternyata ada satu nazir AIW-nya hilang. Ini yang berangkat dari pemikiran kami, sehingga kenapa harus cepat membuat aplikasi ini untuk menyimpan scan dokumen penting secara permanen. Nah, setelah ditelusuri ternyata hilang. Baik AIW, APW, akhirnya kami membuat lagi APW. Syukurnya yang hilangnya hanya AIW, tapi misalnya kalau berkas-berkas lain, misalnya sertifikat dan sebagainya, itu lebih fatal lagi. Makanya nanti seluruh dokumen-dokumen nanti akan di-scan dan disimpan di aplikasi secara permanen. Sehingga misalnya kalau aslinya hilang, masih ada fotokopinya. Jadi kemarin ketika ditanya oleh pengadilan, akhirnya hilang sama sekali. Terpaksa kami buat lagi APW. Dan itu mungkin sudah diragukan oleh pengadilan. Walaupun itu akta pengatakan waktu itu juga valid. Jadi teman-teman sekalian, mohon kalau misalnya ada nanti yang mewakafkan tanah, tolong diperhatikan betul, AIW-nya langsung tersimpan di aplikasi. Sangat-sangat penting sekali. Nah, sementara kami sedang mengkawal suatu kasus besar di tanah wakaf milik Yayasan Nusada yang sudah dialihkan ke BWI Provinsi yang menangani. Ternyata kita kalah di TUN. Sekarang kita naik banding. Kita kalah karena itu tadi. Tanah wakaf yang orang sudah wakaf dengan ikhlas, dengan tulus, karena tidak diurus oleh nazir, tidak diberdayakan produk untuk melakukan, akhirnya diambil alih, diseroboti oleh orang. Nah, oleh karena itu aplikasi ini juga ada petanya. Ya, fungsi titik koordinat tadi seperti disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Bila perlu kita dapat 4 titik koordinatnya, tidak 4 sudut terdapat semua, sehingga kita mengetahui ukuran, bentuk, kemudian luas tanah wakaf itu yang ada di aplikasi. Jadi untuk mempersulit orang untuk menyerobot, untuk mengambil dan sebagainya. Karena kita sudah mengetahui peta lokasi tanah wakaf kita. Jadi teman-teman biar ya capek sedikit lah, tidak apa-apa untuk mendata kembali semua yang seperti kami sampaikan tadi. Ini untuk karena kemaslahatan. Daripada nanti tanah wakaf diseroboti, diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kasihan kan orang sudah membakar tanah dengan hati ikhlas, dia mendapatkan pahala dari Allah, tapi karena tidak dijaga, tidak diawasi, tidak diurus oleh nazir, akhirnya tanah itu sia-sia diambil oleh orang. Baik, untuk sementara sekian. Satu lagi saya lupa, teman-teman kepala KO yang saya hormati, saya selalu kalau mau berkunjung ke daerah selalu bertemu dengan teman-teman kepala KO. Tolong, itu yang saya minta ulang-ulang, tolong teman-teman dengan memanfaatkan dana operasional sedikit, paling tidak program 1 tahun 1, membuat papanisasi tanah wakaf untuk dipancangi das tanah wakaf. Ya paling tidak 1 tahun 1 menggunakan dana operasional. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa itu ada tanah wakaf.
Tapi kalau misalnya tanah wakaf itu tidak pernah dibuat papan sasi bahwa ini ajarnya siapa, wakilnya siapa, itu yang gampang diambil alih orang-orang, gampang dijual orang, gampang diserobot orang. Baik, terima kasih. Saya lihat ada beberapa teman kepala KAOR sudah laksanakan itu. Saya menyampaikan terima kasih. Teman-teman yang belum, mohon nanti di 2001 nanti tolong laksanakan. Dengan semata mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja Pak Irfan dari saya. Kurang lebih mohon billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan masukannya dan motivasi untuk kita semua. Kami dari mewakili pembimbing zakat wakaf menyampaikan terima kasih yang banyak-banyak kepada seluruh teman-teman KUA yang telah menyempatkan hadir, teman-teman di Bimas Islam di Kabupaten Kota yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama di Zoom ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih dan juga kami terus mendoakan semoga selalu lancar dalam kegiatan-kegiatannya. Kemudian kita juga berharap di tahun-tahun ke depan pembimbing zakat dan wakaf atau pemberdayaan dari zakat dan wakaf di Nusa Tenggara Timur semakin baik lagi dengan dukungan dari kita semua. Baik, sekian dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup meetingnya atau teman-teman ingin reuni lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ibu Ida.